Assalamualaikum teman-teman. Gimana nih kabar teman-teman di bulan Ramadan ini? Semoga sehat-sehat ya. Oh iya, sekarang di sini aku nggak sendiri loh. Masih ditemenin nih. Kira-kira siapa ya? Yang pasti orangnya nggak kalah keren dalam hal akademik, prestasi, dan lain-lain deh pokoknya. Kenalin ya, namanya Mbak Misla Nada dari Bahasa dan Sastra Arab Universitas Ahmad Dahlan. Sekarang aku masih membahas generasi milenial nih yang 10 tahun ke depan bakalan jadi pemimpin di negara kita. Oh ya Mbak, aku ada 3 pertanyaan nih, hasil request dari pendengar setia podcast ini. Pertanyaan pertama, generasi milenial ini kan diprediksi 10 tahun ke depan bakalan jadi penerus pemimpin di negara kita. Pertanyaannya, gimana sih cara membangun generasi milenial sesuai dengan syariat Islam? Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim bisa gabung sama podcastnya Salma Nur Aini nih, Masya Allah. Terima kasih buat kesempatan besarnya. Nama aku Misra Novida Raini dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Keseharian ya kuliah online berarti ya belajar, terus dakwah juga, dan melakukan hal-hal atau aktivitas hobi kecil-kecil gitu ya di keseharian. Nah, menjawab pertanyaan pertama nih ya, generasi milenial ini diprediksi 10 tahun ke depan tuh akan jadi pemimpin gitu kan ya di negara kita. Nah, bagaimana membangun generasi milenial sesuai dengan syariat Islam? Bagus banget nih pertanyaannya. Jadi aku mau ngurusin sebentar nih. Yang disebut generasi milenial itu kan dia yang tahun sekitaran tahun 81 sampai 94. Sedangkan kita itu tuh sebenarnya cocok disebut dengan generasi Z atau Gen Z. Itu lahir sekitaran tahun 95 sampai 2010. Nah, kita nih ya Gen Z gitu, generasi Z, yang banyak memprediksikan, yang banyak mengharapkan kalau kita tuh akan menjadi pemimpin umat di masa depan. Memang benar adanya gitu. Banyak yang bilang juga tahun 2030 itu menjadi generasi emas, atau kita tahu lah ya, kita ini umurnya antar 30 tahun di tahun 2030 seperti itu. Nah, jadi penting banget buat kita membangun muda-mudi ini yang sesuai dengan syariat Islam, yang akhirnya siap dia menjadi pemimpin umat di masa depan. Kalau kita lihat sekarang, kondisi pemuda-pemuda sekarang, apakah udah bisa terkategori menjadi pemimpin umat gitu di masa depan? Jawabannya ada di masing-masing teman-teman. Kalau kita lihat sendiri ya, sebenarnya pemuda-muda sekarang yang seumuran kita itu ada generasi yang senang rebahan, senang menye-menye hal-hal yang instan, hanya hal-hal yang praktis, hal-hal yang mudah aja gitu yang dia lakukan, nggak mau yang sulit gitu. Nah, dan banyak juga generasi yang seumuran kita itu yang melakukan hal-hal yang nggak positif gitu, nggak positif vibes gitu kan ya istilahnya. Jadi bawaannya itu mohon maaf, lancang sama orang tua, terus melakukan kemaksiatan, geng motor, terus kalau kita tahu sekarang kalau seringnya di Jogja itu ada kelitih dan sebagainya, masuk geng gitu. Ya Allah, itu hal yang merugikan dirinya sendiri dan bahkan merusak dia buat di masa depan gitu. Paham kan ya teman-teman? Jadi dia merusak diri sendiri, yang akhirnya orang tuh jadi nggak bisa percaya lagi ke dia buat di masa depan gitu. Padahal dengan kita membangun sesuatu yang baik di diri kita, itu akan membangun kita di masa depan juga gitu. Padahal kita tuh muda-muda ini itu yang akan ditunggu oleh umat buat jadi pemimpin gitu. Apalagi insya Allah ya, yang secara sistemik itu akan berubah gitu. Dan jadi benar-benar namanya bara api itu tuh
ya udah sekarang tuh harusnya udah di genggaman kita gitu. Estafet kepemimpinan itu tuh udah harus siap-siap kita pegang, karena ya dari kita lah yang akan menjadi penerus generasi umat gitu. Banyak kan sekarang yang jauh dari Islam, jauh dari syariat Islam. Ya karena itu sistemnya sekarang nih ya, kita lihat apakah sudah sesuai dengan Islam? Belum, jauh. Sistem yang sekarang diemban itu ada sistem-sistem yang jauh dari Islam, sistem kapitalisme, liberalisme dan sebagainya, kayak gitu. Yang akhirnya membangun pemuda-pemuda ini, pemuda-pemuda seperti kita ini, yang pemuda menye, pemuda lemah gitu kan ya. Dan orang di luar sana gitu kan ya, orang di luar Islam, ya kalau kita sebut apa yang mungkin juga musuh-musuh Islam gitu ya, yang tahu potensi Islam tuh seberapa hebatnya, berusaha malam pagi nggak tidur memikirkan gimana caranya merusak muda-mudi Islam gitu, merusak pemudanya orang Islam biar nggak mikirin umat, biar jauh dari Islam, biar rusak pikirannya. Ya nggak teman-teman? Kita sadar nggak sih kalau kita sedang dirusak gitu dengan hal-hal yang nggak berguna gitu loh, ya kan? Ya isinya pokoknya nari-nari, isinya malas, isinya instan, ngegame aja, pokoknya kesehariannya itu tuh cuma dipenuhi sama hal-hal yang nggak berguna atau mubah, bahkan nggak berguna kayak gitu. Padahal yang kita sebagai pemuda itu ya harusnya dipenuhi dengan hal-hal yang selalu bermanfaat, yang mendatangkan pahala, yang mendatangkan ridho Allah kayak gitu, yang akhirnya Allah tuh meridhoi kita gitu dalam keseharian kita. Harusnya keseharian kita tuh dibangun dengan pahala, dibangun dengan kegiatan-kegiatan amal solih seperti itu. Jadi gitu ya teman-teman, gimana sulitnya menjadi pemuda di masa saat ini, karena tantangan, karena kanan kiri berusaha merusak kita. Makanya itu pentingnya kita sebagai pemuda yang siap membangun peradaban, yang siap menjadi pemimpin umat di masa depan itu ya hanya dengan satu cara, yaitu mau untuk sama-sama memahami Islam gitu, memahami pemikiran Islam. Oh ya Mbak, terima kasih ya atas jawabannya yang sangat menarik ini. Tapi aku ada pertanyaan kedua nih. Bagaimana agar kita sebagai generasi milenial bisa konsisten dalam melakukan perubahan ke yang lebih baik lagi? Soalnya kan di zaman teknologi 4.0, biasanya kita sebagai generasi milenial masih terbawa-bawa mengikuti arus tren, misalnya ngikutin gaya-gaya barat. Nah, pertanyaan 2 bagus banget nih. Gimana cara kita, generasi milenial atau ya kita ya Gen Z, bisa konsisten dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik? Nah, buat melakukan perubahan baik itu kita butuh action, ya enggak? Kita butuh bergerak, kita butuh move lah ya. Berarti artinya kita tuh nggak bisa diam diri. Kalau kamu mau berubah, ya kamu nggak bisa stuck. Ya udah, aku doa aja gitu, nggak bisa. Tapi kamu harus melakukan sesuatu, to do gitu ya. Nah, dengan melakukan sesuatu ini, dengan kita berusaha, nanti perubahan itu akan terjadi gitu. Nah, di kita ya, maksudnya sebenarnya generasi rebahan, generasi mager, generasi instan, ya nggak sih, hedonisme, pokoknya ngumpulek tuh di generasi kita. Nah, tapi itu kan udah benar-benar basi dan benar-benar udah biasa dan melekat diri kita. Makanya kita butuh berubah gitu. Dan kita dari berubah ini kita juga harus konsisten ke arah yang lebih baik. Jadi ya bisa juga disebut hijrah gitu ya. Kalau orang hijrah itu sebelumnya isinya ya dugem, isinya ya
pokoknya masih banyak maksiat gitu. Terus kemudian dia hijrah, berubah jadi lebih baik, lebih solihah atau solih, lebih pokoknya lebih sesuai dengan syariat Islam. Nah ini kan hijrah. Nah kita juga gitu, ya sebelumnya kita gak punya karya, sebelumnya kita malas-malesan, sebelumnya kita bodo amat sama sekitar kita. Nah sekarang waktunya buat kita move gitu ya, buat kita berubah gitu. Banyak kan kajian-kajian yang mengajak untuk berubah, mengajak untuk hijrah, yaitu tadi karena yang meninggalkan dari yang buruk menjadi ke yang lebih baik gitu. Cara-caranya, kiat-kiatnya itu pertama kita harus niatkan gitu. Aku berubah ini ya semata-mata pertama ya hanya untuk Allah. Kemudian kedua hasilnya akan kita dapat gitu. Jadi sebelumnya yang masih leha-leha gitu kan ya, kita berusaha semaksimal mungkin buat gimana caranya dari aksi-aksi kita ini bisa membuahkan hasil di masa depan gitu, membuahkan hasil untuk umat, apalagi kita dambaan umat kan ya, kita yang ditunggu umat loh buat jadi pemimpin di masa depan gitu. Pemuda-pemuda kita sekarang yang kayak kita ini, pemuda kece insya Allah ya kan itu yang akan jadi pemimpin umat di masa depan. Pertama niat, terus yang kedua lakukan hal-hal yang memang merubah gitu. Bagus nih misalnya kayak Salma udah mencoba untuk menulis buku, jadi buku ini dari karya dia akhirnya dibaca banyak orang yang dapat memotivasi. Bukunya itu ternyata isinya motivasi ya Sal ya, gitu. Bagus banget. Nah tinggal kita menerapkannya nih, kata-kata udah oke, baca udah oke, tinggal kita menerapkannya di keseharian gitu, dan akhirnya menularkan energi-energi positif ini ke sekitaran kita, ke teman-teman kita gitu. Karena teman-teman tuh juga terinspirasi gitu dan tergerak hatinya buat ikut berubah juga gitu. Ya sambil kita juga dakwahin ya, kita kasih tahu ya kita tuh pemuda ya harus berubah dong gitu kan. Jangan cuman gini-gini aja gitu. Pemuda tuh ya yang ditunggu umat, pemuda yang harus jadi bisa menjadi pemimpin di masa depan, yang pemikirannya itu menyeluruh terkait dengan Islam gitu. Gak setengah-setengah milih Islamnya, gak setengah-setengah milih syariatnya, semuanya sesuai dengan syariat Islam. Jadi dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari makan sampai ke makan lagi, dari bangun kamar mandi sampai bangun negara, semuanya kita lakukan dengan syariat Islam. Kita lakukan dengan Islam gitu. Karena dengan dari Islam inilah yang akhirnya kita semangat untuk konsisten gitu. Karena ya jalannya segitu, maksudnya jalannya lurus aja ya, sesuai dengan Islam itu. Kalau berusaha lirik kanan lirik kiri gitu ya, buat akhirnya jadi maksiat dan sebagainya, mencengkan dia nggak konsisten kan kayak gitu. Jadi itu kita harus bergerak gitu ya, melakukan sesuatu. Nah dari capaian-capaian ini yang akhirnya insya Allah akan membuahkan hasil gitu, dan akan mendapatkan konsistensi itu. Jadi namanya disebut konsisten, istiqomah, itu dibangun dari kita sendiri loh, ya enggak? Kalau terpengaruh orang kayaknya sebenarnya nggak banyak gitu yang bikin kita konsisten, bikin kita istiqomah, karena kita mau membangun diri sendiri. Kalau kita tuh harus istiqomah gitu, nggak mencer-mencer, nggak merubah itu gitu. Jadi harus lurus melakukannya. Kalau kita udah cinta sesuatu, melakukannya sesuatu, maka akan terasa mudah gitu, dan akhirnya bisa istiqomah. Kayak orang-orang hijrah sekarang lah, kita lihat teman-teman kita mungkin ya, dia bisa berubah semaksimal mungkin itu karena apa? Dia membangun keistiqomahan dalam diri sendiri kan, gitu. Membangun kepercayaan bahwa dia itu bisa melakukan itu. Akhirnya nggak mencela-mencela ya. Akhirnya juga kalau nutup aurat juga nggak buka tutup gitu ya. Sayang sekali kalau kita masih melihat teman-teman
kita merubah itu kan ya nggak cuma berubah aja, tapi berubahlah, kita berubah yang dulunya belum sesuai syariat Islam menjadi sesuai syariat Islam, seperti itu. Akhirnya dari ini kita bisa konsisten gitu. Kalau agak mencari dikit ya insya Allah kalau kita punya teman-teman solihah, ya teman solihah ya, kalau perempuan ya solihah aja. Teman-teman yang solihah yang istiqomah juga, pasti dia gak segan-segan buat ngingetin kita gitu kan ya, buat mengebantu kita dilurusin lagi gitu. Yang udah mulai ngelirik ke kiri lagi nih ya, ngelirik maksiat lagi nih, ditempelin kacamata kuda lagi gitu ya di mata kita buat tetap lurus, buat tetap fokus gitu. Ya jangan pakai kacamata kuda juga beneran, tapi maksudnya itu perumpamaan gitu. Jadi ada teman solih ini juga penting, akhirnya yang buat kita konsisten, teman solihah maksudnya kayak gitu. Jadi penting banget buat kita berubah itu juga membangun lingkungannya, membangun lingkungan pertemanan, membangun lingkungan keseharian kita, keluarga kita. Kalau dari keluarga kita, dari teman-teman terdekat kita misalnya belum baik, ya kita coba ajak buat baik, jadi sefrekuensi sama kita, buat jadi sefrekuensi, akhirnya mempermudah kita buat istiqomah. Nah, teman-teman, Mbak Nada udah jelasin nih gimana kita sebagai generasi milenial mempersiapkan visi dan misi ke depannya. Dan di sini Mbak Nada ada pesan nih buat kalian semua sebagai generasi milenial agar semangat melakukan perubahan untuk memajukan estafet perjuangan peradaban umat Islam ini. Nah, lanjut menjawab pertanyaan ketiga nih ya. Pesan untuk generasi milenial atau ya kayak kita Gen Z ini agar lebih semangat melakukan perubahan demi memajukan perjuangan peradaban umat Islam. Masya Allah. Jadi pesan-pesan dari aku sendiri yang juga masih belajar nih ya, yang kita sama-sama juga menjadi generasi muda-mudi gitu ya. Bagaimana untuk semangat melakukan perubahan? Kita melakukan semangat perubahan itu pertama ya kita mau untuk melakukan perubahan dari diri kita sendiri, dari kita berusaha untuk mencari tahu bagaimana menjadi seorang yang bisa lebih baik lagi, merubah diri sendiri ini gitu kan. Yaitu tadi yang tadi kita bahas sebelumnya, hijrah itu gitu. Dan kedua, pentingnya banget buat kita mengkaji Islam. Nah, mengkaji Islam ya, mengkaji Islam itu luas cakupannya dan gak hanya ya itu aja gitu kan, hanya seputar akhlak, hanya seputar iman dan sebagainya. Tapi mengkaji Islam itu juga mengkaji pemikiran Islam itu. Di sini aku tekanin ya, pemikiran Islam. Nah, banyak teman-teman sekarang, pemuda-pemuda sekarang yang dia Islam, tapi dia nggak punya pemikiran Islam. Ngerti ya di sini? Jadi bentuk pemikiran Islam, fikriyatul Islam gitu ya, itu juga penting banget yang akhirnya bisa merubah kita dan untuk melanjutkan kita sebagai generasi muda bisa memimpin umat di masa depan kayak gitu. Pemikiran Islam ini penting banget karena dari pemikiran Islam inilah kita akhirnya bisa cara berpikir kita tuh kompleks gitu, cara berpikir kita tuh bisa meluas, bisa melihat problematika, permasalahan yang ada di dunia ini dengan cara pandang Islam gitu. Nah, cara pandang Islam ini juga penting gitu kan ya, yang harus kita tanam. Dan way of life atau jalan hidup Islam itu juga kudu kita bangun. Banyak kan ya pemuda-pemuda sekarang tuh ya masih cari jati diri gitu, masih cari identitas dirinya sendiri. Aku tuh harus ngapain sih di dunia ini? Aku tuh bakal kemana sih dunia ini? Akhirnya banyak yang salah mengambil langkah gitu ketika dia tidak mencari taunya di Islam gitu. Padahal Islam itu udah sebenar-benarnya jalan hidup gitu.
sebaik-baiknya jalan hidup. Semuanya ada kan dalam Islam pengaturannya. Yaitu tadi aku singgung ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari bangun kamar mandi sampai bangun negara, semuanya itu ada dalam Islam. Nah makanya kita sebagai pemuda itu ya ayo kita tuh mengkaji Islam gitu kan ya, mengkaji seluruh seluk-beluk Islam, pemikirannya terutama, menjadikan Islam itu acuan kita untuk menjalani hidup. Kita jadi mengerti dari mana kita berasal, untuk apa dan akan kemana. Nah sekarang kita di titik sedang apa gitu kan ya di dunia ini, ya untuk mencari ridho Allah gitu. Dengan kita mencari ridho Allah ini, bentuknya apa? Kita taat kepada Allah, menjalani syariat Islam, menjalani syariatnya, mematuhi seluruh apa yang ada di Al-Quran, dan juga bisyarah Rasul berupa as-sunnah gitu, yang menyempurnakan semuanya seperti itu. Jadi ketika kita memahaminya ini gitu kan ya, bahwa Islam itu menjadi pemikiran kita, menjadi sudut pandang kita, nanti akhirnya pemuda-pemuda itu tuh akan bangkit kembali gitu, dan akan siap menjadi pemimpin umat di masa depan gitu. Sebenarnya nggak harus nunggu tahun 2030 itu ya, seperti yang aku singgung tadi, tapi kita sebagai pemuda ya harus siap kapanpun ketika Islam itu hadir kembali, bangkit kembali sebagai peradaban, maka kita ini tuh siap untuk menjadi pemimpinnya, siap untuk mengkoordinir umat agar siap dan mau menjalani syariat Islam seperti itu. Jadi pesan aku, ayo kita mengkaji Islam, ayo kita sungguh-sungguh dalam memahami Islam sebaik mungkin, sedalam mungkin, dan gak setengah-setengah secara kafah gitu ya. Karena kita tahu ayatnya udkhulu fi silmi kafah gitu, masuklah kalian, masuk Islamlah kalian secara kafah, keseluruhan. Dan Allah tuh juga udah menegaskan kan di ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islaman dinan. Hari ini aku cukupkan nikmatmu dan aku sempurnakan agamamu, dan aku ridhoi Islam sebagai agama gitu kan ya. Itu ayat yang akhirnya kita sebagai manusia harus melakukan konsekuensi gitu kan, konsekuensi dalam berislam, yaitu mengamalkan Islam keseluruhan, semuanya gitu. Makanya ayo sungguh-sungguh buat kita menjadi pemuda yang harapan umat gitu ya, yang sesuai dengan yang udah ditunggu-tunggu umat gitu ya. Kita siapa lagi gitu kalau bukan kita. Maka ayo sama-sama bersungguh-sungguh bersemangat dalam membangun peradaban Islam yang insya Allah sudah menanti kita gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Mbak Nada dari awal sampai akhir udah jelasin nih ke kita semua tentang bagaimana kita mempersiapkan visi dan misi ke depannya. Tak lupa, aku ucapkan terima kasih untuk Mbak Nada udah gabung di podcast ini. Semoga bermanfaat ya. Semoga teman-teman tetap stay di rumah aja agar negara kita cepat membaik. Terima kasih.